Shalom, selamat malam. Bersyukur kalau kita kembali boleh datang beribadah, persekutuan doa pada malam hari ini. Mari saat ini saudara-saudara sekalian kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan. Biarlah Tuhan kami mulai persekutuan doa pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, di tengah segala situasi yang ada, malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi, kita mau bersorak atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Karena Dia menara perlindungan bagi setiap kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami ya Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung bagi setiap kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
dia ada janji seperti yang kita dapat dalam Tuhan. Malam hari ini saudara-saudara, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan sampai hari ini. Bahwa dia adalah menara perlindungan kita. Juga bersyukur untuk kekuatan dan juga sukacita sampai hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, kita bisa tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau Tuhan yang menjadi menara perlindungan kami, menara kekuatan kami, kekuatan dan sukacita kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kami, di tengah-tengah gelombang hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan. Hari lepas hari kami melihat tangan-Mu sendiri yang menopang kami, sehingga Tuhan kami bisa menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang kedua saudara-saudara, kita mau berdoa bersama-sama khususnya untuk kehidupan kenormalan yang baru atau new normal yang kita hadapi saat ini. Kita berdoa untuk semua pembukaan usaha yang sedang dilakukan kembali, kantor-kantor yang sudah mulai membuka, perekonomian sudah kembali berjalan. Kita berdoa kiranya warga Indonesia khususnya diberikan kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Kita juga berdoa untuk pemerintah supaya diberikan hikmat daripada Tuhan untuk bisa mengelola kondisi new normal ini dengan baik. Yang kedua, kita berdoa juga untuk tim medis yang ada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan untuk juga dapat merawat para pasien-pasien yang sakit. Kita juga berdoa supaya kiranya vaksin dan juga obat bisa segera ditemukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama ya Tuhan. Untuk kondisi new normal yang sedang kami hadapi bersama. Mungkin dalam keadaan ini kami merasa campur aduk dalam hati kami ya Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk pembukaan usaha-usaha yang sedang dilakukan kembali, kantor-kantor, perekonomian yang mulai berjalan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan yang kami usahakan ya Tuhan. Sehingga boleh mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kewaspadaan, berikan kesadaran, hikmat Tuhan kepada seluruh warga Indonesia. Khususnya ya Tuhan untuk bisa menjaga protokol kesehatan yang ada. Tetap waspada Tuhan dalam situasi ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia khususnya Tuhan. Berikan ya Tuhan hikmat daripada Tuhan. Supaya bisa mengelola kondisi new normal ini ya Tuhan. Dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk tim medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah situasi ini. Supaya mereka diberikan imun tubuh yang baik ya Tuhan. Dalam menjaga kesehatan setiap para pasien yang ada Tuhan. Tuhan beri kemampuan. Dan juga kami berdoa untuk para penemu-penemu ya Tuhan. Untuk bisa segera menemukan vaksin dan juga obat-obat yang diperlukan untuk virus ini ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan pokok doa yang ketiga saudara-saudara. Kita mau berdoa khususnya bersama-sama untuk gereja-gereja khususnya di Indonesia. Agar diberikan hikmat untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pembukaan ibadah kembali. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong mempersiapkan segala sesuatu yang ada. Yang kedua juga kita mau berdoa untuk pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan. Kira dalam situasi seperti ini, dalam ibadah-ibadah online yang dihadapi, kiranya justru menumbuhkan iman daripada jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Dan biarlah saudara-saudara kita semua juga, setiap saudara-saudara masing-masing, setiap hamba-hamba Tuhan juga boleh terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia. Kami berdoa Tuhan dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu yang ada yang dibutuhkan untuk reopening ibadah yang ada ya Tuhan. Pembukaan kembali ibadah. Tuhan kami mohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan, majelis gereja Tuhan, boleh dipersiapkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan jemaat Tuhan juga. Tuhan kami berdoa mohon hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Tuhan, dan walaupun melalui ibadah-ibadah online, persekutuan-persekutuan online yang ada, iman dari setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh ya Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kami terus boleh bergantung kepada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis Tuhan, kiranya boleh terus bergantung, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kembali menyapa kita. Mari saat ini kita boleh memandang kembali kepada Kristus, mengarahkan hati kita kembali kepada Dia. Mari kita memandang kepadanya yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan senantiasa. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari kita berpegang kepada janjinya yang tidak pernah berubah. Terus berharap dan bersandar kepadanya. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Ijo Sui. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur boleh kembali datang untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan dalam situasi seperti ini, kami masih boleh terus bersandar kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa kami, dan sekarang kami pun boleh kembali merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon supaya Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami masing-masing. Supaya kami boleh menerima firman Tuhan. Supaya kami boleh terus diubahkan dan dibentuk oleh firman-Mu. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang taat, yang setia untuk menjalankan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, pada malam hari ini pembacaan kita terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Filipi 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11, saya akan membacakannya bagi kita semua. Filipi 2 dari ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini di dalam bahasa asli Alkitab, Paulus memulai bagian ini dengan suatu pernyataan bersyarat, atau dalam bahasa Inggrisnya if statement. Apa itu suatu pernyataan bersyarat itu? Pernyataan bersyarat bisa digambarkan dengan demikian. Ada satu pernyataan permulaan atau di awal, misalnya mengatakan jika hal ini benar, maka hal yang diikuti atau pernyataan berikutnya itu seharusnya mengikuti hal yang pertama itu. Sebagai contoh, jika kita melihat langit mendung atau awan gelap, maka seharusnya sebentar lagi akan turun hujan atau bahkan badai akan datang. Atau jika telah menjadi suami istri, maka seharusnya diikuti dengan hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung satu sama lain. Nah, inilah if statement atau pernyataan bersyarat itu. Jika ada satu hal, maka harusnya diikuti dengan hal yang lain. Dan inilah yang ditulis di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang pertama ini, Paulus memulai dengan if statement atau pernyataan bersyarat itu. Dan dia mengatakan, jika dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan memang ada semuanya ini, bukan? Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, di dalam Kristus ada penghiburan bagi kita. Ada penghiburan karena kita telah dipersatukan dalam Kristus. Kita telah menerima manfaat dari apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kita telah mendapat pengampunan dosa karena Kristus telah mati bagi kita. Jika ada persekutuan roh, dan memang ada persekutuan roh karena kita semua telah dipersatukan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada kasih mesra dan belas kasihan dari Allah bagi kita semua yang adalah umatnya. Nah, Paulus mengatakan jika ada semuanya itu, dan memang ada, maka Paulus meminta, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan cara apa mereka bisa menyempurnakan atau melengkapi sukacita Paulus? Nah, kalau kita melihat lebih jauh di dalam ayat yang kedua, kita bisa memperhatikan ada beberapa kata satu yang terus diulang-ulang oleh Paulus, yaitu sehati sepikir atau satu hati satu pikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehingga ketika Paulus meminta mereka sempurnakanlah sukacitaku, dengan cara apa mereka bisa menyempurnakan sukacita Paulus? Yaitu dengan cara menjadi satu kesatuan. Dengan cara menjadi satu kesatuan yang akan dijelaskan lebih jauh oleh Paulus di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat nanti. Bapak Ibu, sebagai seorang rasul, atau bahkan bisa kita katakan sebagai seorang orang tua rohani bagi jemaat di Filipi, Paulus tidak ingin melihat anak-anaknya ini berantem.
Paulus tidak ingin melihat mereka berantem dengan satu sama lain. Sebagai seorang orang tua rohani, Paulus tidak ingin melihat adanya perpecahan di dalam jemaat Filipi. Tapi apa yang ingin dia lihat yaitu ada suatu keharmonisan, ada suatu kesatuan di dalam keluarga rohani di dalam jemaat Filipi ini. Karena itu Paulus meminta, jika memang kalian telah dipersatukan dan sekarang memang telah berada dalam Kristus bersama-sama, maka sempurnakanlah sukacitaku dengan cara menjadi satu kesatuan atau being united. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya mereka bisa menjadi satu kesatuan itu? Kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mereka bisa menjadi satu kesatuan dengan cara mempunyai pola pikir atau tujuan yang sama dalam hidup ini. Mereka bisa mempunyai satu visi, satu tujuan yang sama. Mereka tidak menjadi kesatuan dengan cara berpura-pura saja. Mereka bukan menjadi kesatuan dengan cara mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Memang pasti akan ada perbedaan di dalam jemaat. Tetapi kesatuan yang dibangun, yang diminta oleh Paulus di sini, yaitu kesatuan yang dibangun dari pola pikir yang sama. Kesatuan yang dibangun dari kasih yang sama. Kesatuan yang dibangun dari tujuan yang sama. Bapak Ibu, sebagai manusia kita tahu bahwa kita bisa bersatu ketika ada ketertarikan yang sama. Ketika kita mungkin punya tujuan atau agenda yang sama. Misalnya kita tahu bagi para fans klub sepak bola, pecinta klub sepak bola, kita tahu mereka bisa bersatu bersama-sama. Meskipun mereka berbeda-beda, tapi misalnya kalau mereka sama-sama pendukung Manchester United, misalnya, mereka akan bisa bersatu, mereka akan bisa dekat satu sama lain. Atau misalnya kalau sama-sama pencinta motor gede, moge misalnya. Atau sama-sama suka masak, sama-sama suka bikin kue. Meskipun sebenarnya kita mempunyai kepribadian yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Tapi kita mempunyai satu hal yang sama, a common thing. Karena itu kita bisa menjadi temenan, kita bisa dekat, kita bisa menjadi satu. Karena ada hal yang mengikat kita sama-sama. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya sebenarnya ada hal yang lebih dalam dan ada hal yang lebih penting yang mempersatukan kita. Dan inilah yang ditulis oleh Paulus. Kita sama-sama kenal Kristus. Iya kan? Kita sama-sama mempunyai Roh Kudus. Kita melayani Tuhan yang sama. Kita mempunyai tujuan yang sama. Tapi memang harus kita akui bahwa seringkali kita tidak menjadi satu. Di dalam jemaat, di dalam gereja Tuhan kita tidak menjadi satu, malah ada perpecahan. Sehingga karena itu Paulus meminta mereka, jadilah satu dengan cara sehati sepikir, punya kesepakatan tentang apa yang penting. Mungkin ada banyak hal-hal yang penting, mungkin ada hal-hal yang kurang penting, yang mana kita bisa berbeda pendapat. Tapi janganlah hal-hal itu memecahkan kita. Nah, tetapi kalau kita berpikir tentang hal-hal yang penting, tentang iman kita, tentang Injil Yesus, ini adalah hal yang penting dan kita harus sehati sepikir dalam hal-hal ini. Kita harus satu tujuan berjuang untuk iman dan Injil Kristus. Tapi Bapak Ibu punya tujuan yang sama, seringkali tidak cukup bagi kita untuk menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh, seperti yang saya katakan tadi, klub sepak bola. Kita tahu bahwa para pemain itu mereka punya tujuan yang sama, yaitu bertanding dan memenangkan pertandingan itu. Tetapi kita sering lihat di dalam klub sepak bola yang sama, meskipun mereka punya tujuan yang sama, pemain-pemainnya pun sering berantem dengan satu sama lain. Dan dengan demikian mereka tidak bisa menang. Punya tujuan yang sama tidak menjamin bahwa kita akan menjadi satu. Nah, kalau gitu pertanyaannya bagaimana supaya benar kita bisa menjadi satu kesatuan? Bagaimana supaya jemaat atau gereja Tuhan bisa menjadi satu kesatuan, bisa hidup harmonis, tidak terjadi perpecahan? Nah, Paulus melanjutkan di ayat yang ketiga sampai yang keempat di sini, dia mengatakan bahwa jangan ada yang mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, tetapi sebaliknya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dan kita seharusnya memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, apakah gampang untuk melakukan apa yang diminta oleh Paulus ini? Tentu saja tidak. Tentu saja sangat susah
untuk melakukan apa yang Paulus minta di sini. Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang egois. Iya kan? Kita adalah orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Dan sekarang di sini Paulus meminta untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Mana bisa? Paulus mengatakan, anggap yang lain lebih utama. Perhatikan kepentingan orang lain. Yang benar. Mana bisa kita melakukan semuanya ini? Biasanya kita nggak peduli sama orang lain. Biasanya kita hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting bagaimana orang lain melihat diri kita. Kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri dan kepentingan kelompok kita. Kita tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Tapi Paulus mengatakan untuk bisa menjadi satu kesatuan, untuk supaya jemaat Tuhan itu bisa being united, menjadi satu, maka kita harus mencari kepentingan orang lain, bukan mencari kepentingan diri sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal yang luar biasa ini? Bagaimana supaya kita bisa mencari kepentingan orang lain? Suatu hal yang sebenarnya melawan natur kita sebagai orang berdosa. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa motivasi kita, alasan kita, dasar kita, yaitu kita mengikuti teladan Yesus sendiri. Ayat yang ke-5, Paulus mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang berarti bahwa dalam hidup kita, di dalam jemaat, di dalam gereja, hidup bersama kita harus punya pikiran yang sama dengan Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus yang adalah Tuhan kita. Apa pola pikir dan teladan Yesus yang harus kita ikuti? Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Yesus tidak menganggap status dan hak sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia merendahkan diri dan mengosongkan dirinya. Dia bahkan menjadi seorang hamba. Padahal kita tahu bahwa dia itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan bahkan rela menjadi seorang hamba. Yesus merendahkan diri dan rela berkorban, bahkan sampai mati begitu hina di kayu salib. Sekali lagi, dia adalah Tuhan. Tapi dia merendahkan diri, berkorban, dan mati di kayu salib. Dan semuanya ini dilakukannya untuk manusia berdosa. Semuanya ini dilakukannya untuk kepentingan kita. Supaya dia bisa menyelamatkan kita manusia berdosa. Yesus tidak mencari kepentingan sendiri. Tetapi dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Inilah pola pikir yang sama yang harus kita teladani dari Yesus. Inilah teladan yang harus kita ikuti dari Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita telah melakukannya bagi kita, masa kita gak mau melakukannya untuk sesama saudara seiman kita? Merendahkan diri dan berkorban untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Pada akhirnya kalau kita melakukan ini, semuanya itu kita lakukan, maka kita akan bisa menjadi satu. Seperti apa yang diminta oleh Paulus. Dan ketika kita melakukan semuanya ini, kita menjadi satu. Sebenarnya kita melakukannya itu untuk meninggikan Yesus. Untuk memuliakan Allah kita. Kita melakukannya bukan hanya untuk menyempurnakan sukacita Paulus seperti yang diminta di awal pasal ini, tapi pada akhirnya untuk menyenangkan Tuhan kita dan sekaligus menyempurnakan sukacita Paulus yang adalah Rasul Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini memang adalah hal-hal yang tidak gampang untuk kita lakukan. Kita diminta untuk menjadi satu dengan cara memperhatikan kepentingan orang lain. Kita diminta untuk mempunyai pola pikir yang sama, mengikuti teladan dari Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita bisa menyempurnakan sukacita Paulus. Dengan demikian, kita bisa menyenangkan Tuhan, bisa memuliakan namanya. Tidak gampang. Tapi saya ingin mengajak kita untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita renungkan dua hal. Dua pertanyaan yang bisa kita pikirkan masing-masing. Yang pertama, apa hal yang membuat saya susah menjadi satu dengan saudara seiman yang berbeda dari saya? Apa hal yang membuat saya susah untuk menjadi satu dengan saudara seiman yang berbeda dari saya? Coba kita pikirkan masing-masing apa hal itu.
Apakah karena status saya? Apakah karena jabatan saya? Apakah karena apapun yang saya punya, apapun yang saya miliki? Apa hal yang membuat saya susah menjadi satu dengan sesama saudara seiman yang berbeda dari saya? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya ubah atau apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi satu dengan sesama jemaat di GKY Kebayoran Baru? Apa satu hal yang harus saya ubah atau apa satu hal yang harus saya lakukan supaya saya benar-benar bisa menjadi satu, being united dengan sesama jemaat di GKY Kebayoran Baru? Biarlah dua hal ini kita pikirkan, kita renungkan, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kita. Supaya apa yang kita lakukan ketika kita menjadi satu, ketika kita memikirkan kepentingan orang lain, itu benar-benar kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, bahkan yang boleh menegur kami pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih berbicara kepada kami, tapi pada saat yang sama Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang menolong kami untuk tidak mengeraskan hati kami, tapi kami boleh terbuka menerima firman Tuhan, bahkan bersuka cita menerima teguran dari Tuhan. Jika selama ini kami masih belum menjadi satu, sebagai jemaat Tuhan kami masih terpecah, kami masih memikirkan kepentingan diri kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni kami, dan biarlah Engkau yang menyadarkan kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus yang merendahkan diri, yang mencari kepentingan kami, manusia berdosa. Dan kami pun bisa melakukan hal yang sama untuk sesama jemaat, untuk sesama saudara seiman kami. Kami tidak hanya mementingkan kepentingan diri kami masing-masing atau kelompok kami, tapi kami bisa mencari kepentingan orang lain, dan dengan demikian kami boleh benar-benar menjadi satu jemaat, satu gereja, dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang terus menuntun, memimpin kami dalam kehidupan ini. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Engkau yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.